Salam saudaraku, ketemu lagi dengan saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan boleh membangun saudara. Hari ini kita akan membahas di dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Apa yang firman Tuhan katakan di dalam ayat yang pertama, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Apa yang saya mau sampaikan hari ini adalah ada perkataan dengan sangat mereka meminta pertolongan kepada Yesus, dengan sangat. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita pelajari dengan kata dengan sangat, dengan sungguh-sungguh memohon, maka itu berarti bahwa satu sikap dengan bersungguh-sungguh merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Di dalam ayatnya yang keempat ini, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita mempelajari kebenaran firman Tuhan di dalam ayat yang keempat ini, maka kita akan memahami bahwa sesungguhnya begitulah seharusnya kita meminta kepada Tuhan, yaitu meminta dengan sangat, meminta dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang Alkitab katakan? Pada waktu kita meminta dengan sungguh-sungguh, pada waktu kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam firman Tuhan, dalam 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-9a, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, saudaraku, pada waktu Anda mengalami sakit penyakit, pergumulan, persoalan, Alkitab mengatakan bahwa bagaimana kita harus datang kepada Tuhan, bagaimana seharusnya kita berdoa bersungguh-sungguh. Kalau kita melihat di dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9a ini, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati. Pada waktu kita datang kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh hati, maka Dia melimpahkan kekuatannya, mengimpartasi kuasanya pada waktu kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, termasuk di mana saudara berada saat ini. Dia melimpahkan kekuatannya. Kalau kita kembali kepada Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-4 tadi, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, dengan sangat meminta pertolongan Yesus. Dengan sangat. Nah, mari kita lanjutkan ayatnya yang kelima. Sebab Ia mengasihi bangsa kita dan Dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika Ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, yaitu kepada Yesus, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.
Nah, saudaraku, selain daripada bersungguh-sungguh dengan sangat meminta kepada Yesus, perwira ini memiliki iman yang tangguh, yang mantap, yang sangat luar biasa. Dia berkata kepada Yesus bahwa dia sebenarnya tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Itu salah satu kerendahan hati daripada perwira ini. Tetapi yang sangat luar biasa adalah pada waktu perwira ini mengatakan kepada Yesus, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Karena perwira ini tahu persis bahwa kalau Yesus mengatakan sepatah kata, jadilah sembuh, jadilah tahir, maka hambanya itu akan menjadi sembuh. Itulah iman daripada seorang perwira ini. Dengan demikian kita boleh memahami bagaimana Tuhan tidak tertarik dengan iman seperti itu. Ayatnya yang ke-8. "Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya." Nah, kalau kita melihat dari cerita ini, ternyata perwira ini ada bawahan. Kalau dia berkata pergi, maka bawahannya akan pergi. Datang, maka bawahannya akan datang. Tetapi ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh perwira ini kepada Yesus, dia berkata, "Katakan saja sepatah kata." Lalu apa respon daripada Tuhan Yesus? Tahukah saudara bagaimana respon daripada Tuhan Yesus? Setelah Yesus mendengar perkataan itu, perkataan yang mana? Perkataan "katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Nah, Yesus mendengar perkataan itu. Maka Yesus katakan apa? Ia heran akan dia, akan perwira itu. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Dan ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Jadi betapa Yesus memuji iman daripada perwira ini. Dia tidak pernah menjumpai iman sebesar daripada perwira ini, sekalipun di antara orang Israel. Jadi saudaraku, kekasih Tuhan, kita sudah memahami betapa kita meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sangat, dengan memohon kepada Tuhan, dan dengan iman. Maka apa yang terjadi selanjutnya? Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Anda bisa bayangkan. Itulah gunanya. Iman itu menarik kuasa Tuhan. Iman itu membuat Tuhan tertarik. Dan pada waktu dia berkata kepada orang-orang yang ada yang mengikuti dia, iman sebesar ini belum pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Jadi saudaraku, ketika kita meminta kepada Tuhan, pastikanlah Anda itu memiliki iman yang mantap. Janganlah kita ragu-ragu pada waktu kita meminta kepada Tuhan. Karena kita tahu pada waktu kita ragu-ragu, maka kita tidak akan pernah menerima sesuatu kalau kita ragu-ragu. Tetapi belajar dari seorang perwira ini, maka dia berkata bahwa pada waktu dia berkata, "Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh." Apa pergumulan saudara? Apa persoalan saudara?
Keluargakah? Sakit penyakitkah? Pekerjaankah? Usahakah? Atau mungkin Anda sedang ditimpa dengan persoalan yang sangat berat yang orang lain tidak tahu. Tetapi Yesus begitu tertarik dengan iman kita. Yesus tertarik dengan kesungguhan kita. Kita datang kepada Dia. Dan jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan membutuhkan kesungguhan kita. Tuhan membutuhkan iman kita. Pada waktu kita meminta dengan sangat, maka Tuhan tertarik. Pada waktu kita dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan tertarik. Dengan sangat berarti dengan sungguh-sungguh, dengan penuh harapan, dengan memohon, meminta pertolongan Tuhan. Dengan sangat. Kalau kita melihat bagaimana seharusnya kita kalau meminta kepada Tuhan. Anda bisa meminta dengan iman dan juga disertai dengan doa puasa. Mungkin pergumulan Anda begitu berat, Anda meminta dengan sangat dan datang kepada Tuhan. Niscaya Dia akan menolong kita. Niscaya Dia akan mendengar daripada doa kita. Bersungguh-sungguh hati terhadap Dia, Tuhan melimpahkan kekuatan. Melimpahkan kekuatan. Dalam Esra pasal 8 ayat 21, kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Nah saudaraku, selain daripada kita beriman, bersungguh-sungguh, memaklumkan puasa, berpuasa, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah kekasih Tuhan, pada waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, tahukah saudara yang dimaksud dengan merendahkan diri adalah tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita berkata, ya Tuhan, hanya Engkau yang dapat menolong saya, dan kita merendahkan diri bahwa kita mengandalkan Tuhan dan kita tidak mengandalkan kekuatan kita dan tidak mengandalkan manusia. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu ada permintaan supaya jalan mana yang aman bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi pasangan kita. Kita bisa berdoa, biarlah Tuhan yang menunjukkan jalan yang aman. Hari ini saudaraku, kalau meminta kepada Tuhan, jangan sembari-sembari, tetapi benar-benar Anda merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Jalan mana yang aman? Bahkan kalau kita mengambil keputusan yang kalau kita tidak memahami, kalau kita tidak mengerti mana yang harus kita tempuh, maka kita harus minta kepada Tuhan supaya dalam keputusan yang kita ambil tidak salah. Nah kalau kita pelajari dari ayat yang disampaikan, memohon kepadanya, berpuasa dan merendahkan diri. Dan apa yang kita lihat? Hasilnya apa? Pada waktu mereka bersungguh-sungguh merendahkan diri, pada waktu itu apa yang terjadi? Di dalam Esra pasal yang ke-8 ayat 23, Tuhan mengabulkan permohonan kami, permohonan mereka. Tuhan mengabulkan. Maka setiap oranglah pasti menginginkan supaya doanya dikabulkan oleh Tuhan. Sudah barang tentu seperti itu.
Tetapi mari kita memahami bagaimana seharusnya kita datang kepada Tuhan seperti perwira tadi. Dia memiliki iman yang tangguh, tetapi kita pelajari bahwa di dalam Esra 8 ayat 23 ini Tuhan mengabulkan doa mereka, doa kita. Kita pun juga bisa dikabulkan oleh Tuhan. Lalu dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Pada satu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Nah saudaraku, inilah permohonan kepada Tuhan dengan rendah hati. Kalau seandainya Tuhan mau, tahirkanlah aku, sembuhkanlah aku. Itulah yang dikatakan oleh orang yang sakit kusta ini. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa aku mau, jadilah engkau tahir, aku mau, jadilah engkau sembuh. Dan inilah harapan kita pada waktu kita berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya tidak tahu pergumulan saudara, persoalan saudara apa yang Anda alami hari-hari ini. Tapi Tuhan tahu pada waktu kita memohon bersungguh-sungguh, kita datang kepada Tuhan, waktu kita memohon kepada Tuhan, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau tahir. Itulah yang kerinduan Tuhan kepada setiap umat. Anda bayangkan pada waktu orang kusta ini datang kepada Yesus, dia tersungkur dan memohon Tuhan menjamah dan mentahirkan dia. Dia tersungkur. Itu berarti bahwa dia adalah memang benar-benar itu rendah hati, tersungkur, mohon belas kasihan Tuhan, mohon dengan sangat supaya Tuhan menjamah, menyembuhkan, mentahirkan dia. Lalu meminta dengan iman. Dalam Lukas 7 ayat 7 tadi. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Katakan sepatah kata saja. Wow, ini adalah iman yang dahsyat. Mari kita mau mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Karena bagi Tuhan, bagi Yesus, kita mengatakan sepatah kata itu pada waktu itu diimani. Jadilah sembuh, jadilah tahir, jadilah pulih, jadilah terlepas. Itu diimani, maka itu terjadi karena Yesus membutuhkan iman pada waktu kita mengucapkan sesuatu. Jadi iman itu ternyata menggerakkan kuasa Yesus. Iman itu menggerakkan kuasa Yesus. Dalam Lukas 7 ayat 9 sampai 10 firman Tuhan katakan, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Telah sehat kembali. Nah saudaraku, kita rindu. Kalau ada yang sakit, kita sehat kembali. Kita dipulihkan kembali. Tuhan sangat merindukan supaya kita meminta dengan sangat, dengan sungguh-sungguh. Dan percayalah pada waktu kita merendahkan diri datang kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Karena kerinduan Dia adalah supaya kita menjadi pulih, supaya kita menjadi sembuh. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Saudaraku, tundukkan kepala kita berdoa.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini kami belajar dari seorang perwira, di mana dia datang kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh memohon, meminta dengan sangat supaya hamba yang dia kasih itu sembuh. Dan kami belajar dari seorang perwira ini bahwa dia memiliki iman. Dia berkata, katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Dan Tuhan, kami rindu supaya kami umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami meminta dengan sangat. Dan kami juga berdoa supaya benar-benar setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu boleh meminta dengan iman, meminta dengan bersungguh-sungguh. Karena kami percaya pada waktu kami meminta kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh, memohon kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan doa kami. Hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu yang sakit, Engkau yang sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, terima berkat dari Bapa kita, dan dengan iman angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin.